Saudara Berantas Korupsi kembali hadir menjumpai Anda dengan paparan mendalam atas isu dan praktek korupsi yang tengah menggerogoti Indonesia. Berantas Korupsi edisi pekan ini menyoroti praktek corruption by design alias merancang korupsi. Kejahatan luar biasa korupsi semakin liar menjalar hingga menusuk ke jantung dan pori-pori birokrasi. Korupsi tak lagi hanya dilakukan ketika ada peluang, tetapi bahkan telah diciptakan ruang untuk korupsi. Bukan pula rahasia lagi jika corruption by design atau merancang korupsi dilakukan oleh mereka yang kerap mendapat sebutan yang mulia di depan rakyat. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi salah satu pemicu lahirnya gerakan reformasi 1998. Lebih dari satu dasawarsa berbagai usaha dilakukan untuk mengobati penyakit ini. Namun, sampai sekarang belum didapatkan obat mujarab yang bisa membasmi kuman-kuman korupsi hingga ke akarnya. Dahulu, kroni Orde Baru yang dijadikan objek penderita. Kini pemain-pemain baru yang berteman dengan kekuasaan mencoba mencari peruntungan. Banyak yang ditangkap, namun tidak sedikit yang menikmati hasilnya. Kasus yang menghebohkan adalah terungkapnya praktik maklar kasus melibatkan berbagai institusi penting yang sejak dahulu memang telah dikenal masyarakat sebagai lahan basah. Kalau tidak ada barisan sakit hati yang diwakili mantan Kabareskrim Polri yang juga mempopulerkan istilah cicak versus buaya, Komjen Susno Dwaji, boleh jadi korupsi sistematis ini tidak akan pernah terungkap. Sektor pajak misalnya. Pajak tidak hanya diartikan sebagai iuran wajib yang harus dibayarkan setiap warga negara, tetapi juga lahan basah tempat sebagian pegawai pajak meraup keuntungan. Sebagian pegawai pajak seringkali tidak hanya mendapatkan penghasilan dari gaji resmi saja, akan tetapi penghasilan-penghasilan sampingan bernilai jauh lebih besar yang berasal dari korupsi pajak. Tidak heran bila kantor-kantor pajak menjadi ruang strategis yang banyak diincar banyak pihak. Masyarakat sering dikejutkan dengan skandal korupsi yang ada di Ditjen Pajak. Boleh jadi merupakan kasus korupsi terbesar. Sebelum uang masuk ke kas negara dan ditetapkan di APBN, sudah diayak dan disaring oleh oknum-oknum Ditjen Pajak. Namun, tidak akan ada asap tanpa api. Petugas pajak tak bisa disalahkan 100%. Biasanya hal itu terjadi karena pesanan direksi atau orang-orang perusahaan yang bersangkutan, karena menguntungkan perusahaan wajib pajak dengan menghemat pengeluaran pajak mereka. Bila dihitung ulang secara benar dan jujur, tanpa kebocoran, target penerimaan pajak negara kita sesungguhnya bisa mencapai 2-3 kali lipat dari target APBN. Maka pantas saja oknum-oknum petugas pajak koruptor populer seperti Gayus Tambunan dan Dana Widiatmika
bisa cepat menjadi miliuner. Oknum-oknum seperti itu masih banyak berkeliaran dan belum tersentuh hukum, karena undang-undang korupsi hanya membatasi ruang lingkup perkorupsian sebatas wilayah APBN dan suap saja. Kejahatan luar biasa korupsi harus terjadi dulu, menjarah uang rakyat dulu. Bila ketahuan, baru ditangkap, dan tidak ada pencegahan bagi para calon koruptor. Peribahasa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Banyak yang rela menempuh jalan belakang untuk memasuki kantor lahan basah tersebut. Caranya, menyetorkan sejumlah uang kepada oknum-oknum tertentu yang berhubungan dengan petinggi. Akhirnya, bila mana mereka sudah duduk dalam posisi tertentu, pekerjaan yang dilakukan bukan menjadi pelayan masyarakat, tetapi bagaimana caranya balik modal. Bahkan dengan untung berkali lipat, praktik yang seolah sama dengan semangat berinvestasi di pasar modal. Namun ini pasar yang berbeda, pasar korupsi. Kebiasaan partai politik membebankan biaya partai politik kepada politisinya juga turut mendorong para politisi berbuat korupsi. Diduga banyak kreativitas tambahan oleh anggota parlemen untuk bisa menyetor ke partai politik. Semakin besar setoran anggota kepada partai politik, makin besar pula pengaruhnya terhadap partai politik itu. Paling tidak menduduki posisi strategis. Tapi tentu saja pendapat itu dibantah sebagian kalangan anggota DPR. Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto pernah mengatakan kasus-kasus yang ditangani oleh KPK dan juga hasil kajian KPK menunjukkan bahwa korupsi yang melibatkan anggota ataupun pengurus partai politik dilakukan secara sistemik, bersama-sama. Lagu lama, budaya transaksional sangat berpeluang besar bagi anggota dewan untuk melakukan korupsi. Para anggota DPR harus mengembalikan uang yang sudah digunakan untuk modal agar bisa duduk di gedung DPR. Kekuatan DPR yang besar di samping tugas pokok sebagai lembaga legislatif, pengawasan, dan anggaran membuat banyak transaksi-transaksi kreatif saat mereka membuat atau merevisi undang-undang yang menguntungkan beberapa pihak. Meskipun sebagian dari anggota DPR yang korup sudah ditersentuh oleh KPK, namun untuk lingkar tertentu menyangkut elit DPR atau partai politik, mereka selalu saling melindungi meskipun beda fraksi atau partai. Hal ini tentu saja menyulitkan KPK untuk mengungkapkan praktek korupsi yang dilakukan oleh elit partai. Korupsi tak lagi hanya dilakukan ketika ada peluang, tetapi bahkan telah diciptakan ruang untuk korupsi dengan merencanakan korupsi dari hulu hingga hilir. Saudara, corruption by design memiliki daya rusak paling besar. Selengkapnya sesaat lagi Berantas Korupsi akan segera kembali. Undang-undang dan peraturan semestinya dirancang untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara. Apa lacur sebagian orang yang dimuliakan menyusun peraturan dan undang-undang tersebut justru melakukan pengkhianatan dengan menciptakan ruang untuk korupsi. Lantas, apa hukuman yang pantas bagi yang mulia yang menciptakan peluang korupsi? Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait perubahan peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 Provinsi Riau tentang dana pengingkatan tahun jamak pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional. Sekali lagi, rakyat belajar bagaimana sebuah kejahatan luar biasa korupsi direncanakan dari awal, semenjak pembuatan undang-undang atau peraturannya.
Penyidik KPK memiliki sadapan rekaman suara tentang transaksi uang lelah untuk Gubernur Riau. Walaupun dalam persidangan Rusli membantah menerima uang. Uang lelah yang diberikan para pengusaha kepada orang yang memiliki kekuasaan atau dianggap dekat dengan kekuasaan sering diberikan guna kepentingan membuat atau merubah peraturan tertentu agar menguntungkan berpihak kepada kelompok dermawan uang lelah itu. Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan seorang legislator Basuki Cahayapurnama memiliki kriteria seorang pejabat atau calon pejabat yang ideal. Jadi sebenarnya untuk syarat menerima seorang pejabat tidak cukup cuma mendaftarkan kekayaannya kepada KPK. Tidak cukup cuma melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara pakai untuk apa saja. Tapi jauh lebih dalam dari itu, orang harus bisa membuktikan jumlah harta dengan biaya hidup dan pajak yang dia bayar itu kira-kira sesuai gitu loh. Jadi kalau tidak sesuai, ya Anda tidak boleh jadi pejabat. Nah itu yang penting, makanya pejabat harus digaji mahal tidak apa-apa, itu profesional. Tapi kalau misalnya seorang bupati, anggota bupati yang baik, yang jujur, gaji 5 juta, 6 juta mana cukup dia makan, kan tidak lucu juga. Sementara profesional kerja di bank bisa 150 juta, 200 juta, 150 juta sebulan. Jadi kalau mau berantas korupsi, mau tegas di sini, kita harus dorong pembuktian terbalik harta pejabat. Jadi siapapun mau jadi pejabat, dulu waktu saya di DPR, saya sudah mau dorong undang-undang revisi undang-undang pemilu kada, siapapun mau jadi kepala daerah, bukan cuma melaporkan hartanya di KPK, lalu KPK periksa betul atau tidak, barang ini ada atau tidak, bukan. Harusnya periksa, kamu punya harta sekian, pajak yang kamu bayar berapa. Kalau hartanya bertambah, dari nilai tanah kita bisa terima, karena tanah itu waktu Anda jual ada pajak final 5%. Kan dia lapor tanah wajar juga pakai NJOP. Kalau kita laporkan pakai harga pasar kan susah. Jadi dalam hal ini benar. Jadi kalau NJOP sekian ya harta kamu sekian. Kalau kamu tiba-tiba nambah banyak, kamu bilang jual tanah, ya tidak apa-apa. Jual tanah berapa? Kalau lebih mahal dari NJOP tidak apa-apa, kan ada pajak final 5%. Nah dari situ bisa kita mengacu ke situ. Kita punya data banyak kok, PPATK punya data kok, pejabat kita pakai duit berapa. Nah, tapi kan kita tidak bisa lakukan. Nah, kita mulailah dari awal. Siapapun mau jadi anggota DPR RI, mau jadi pejabat, harus diperiksa hartanya. Bukan cuma sesuai atau tidak, tapi asalnya dari mana. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Pukat Korupsi UGM, Laras Susanti mensinyalir korupsi bukan hanya sudah direncanakan, tapi persekongkolan itu bahkan dilakukan secara sistematis. Komisi Pemberantasan Korupsi harus menggunakan kasus korupsi pada mega proyek Sport Center Hambalang dan Wisma Atlet sebagai batu uji untuk memutus mata rantai corruption by design atau korupsi yang dirancang. Berdasarkan Trend Corruption Report, memang kami menemukan bahwa orang melakukan korupsi memang karena sudah direncanakan. Nah, modus yang digunakan sejauh ini, karena ini sudah mau dekat 2014, adalah korupsi politik. Nah, korupsi politik ini jelas berawal dari sistem politik yang mahal. Oleh karena itulah seringkali terjadi persekongkolan antara eksekutif dan legislatif, mulai dari perancangan, kemudian pembahasan program, sampai kemudian penganggaran dan pelaksanaan. Jadi itu sudah dilakukan secara sistematis. Dari parpol kemudian punya orangnya di legislatif maupun di eksekutif, dan orang-orang inilah yang kemudian menjadi oknum-oknum yang saling bekerja sama. Kita bisa ambil contoh kasus korupsi Hambalang atau kemudian kasus korupsi Wisma Atlet. Keduanya tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pembahasan di Banggar DPR maksud saya. Dan kemudian itu tidak akan mungkin terjadi kalau dari oknum pemerintah, dalam hal ini kementerian, tidak dilakukan.
sudah menjadi konsumsi dan pengetahuan publik bahwa sebenarnya misal dana bantuan sosial atau kemudian dana pengembangan daerah itu menjadi dana bancakan yang memang direncanakan sejak awal. Alasan mereka kemudian menjadi sangat naif. Mereka menyatakan mereka maju untuk pemilihan, mereka membiayai politik dengan sangat mahal. Oleh karena itu mereka butuh pendanaan. Dan ini juga diakui oleh Nazarudin dalam beberapa kasusnya. Jadi kami merasa dengan undang-undang yang jauh lebih baik, dengan adanya KPK dan yang lain-lain, justru itu belum mengurangi korupsi karena memang sedari awal antara eksekutif, legislatif, dan boleh jadi memang sampai sekarang kemampuan dari pemberantasan korupsi dalam hal ini KPK dan juga yudisial, kejaksaan dan kepolisian masih lemah. Mau tidak mau KPK harus mengungkap tuntas korupsi-korupsi pada level atas yang selama ini selalu menjadi teka-teki. Katanya kan KPK tidak berani memberantas Hambalang karena pusatnya kemudian pada ring 1. Nah ini harus dikejar terus sampai tuntas karena tidak mungkin kemudian pejabat eselon bawah bisa kemudian bekerja sama dengan anggota dewan. Pastikan ada oknum-oknum di balik ini. Kita bisa ambil contoh PKS misal. LHI bukan lagi anggota dewan tapi dia bisa menggerakkan. Berarti kan masih banyak orang-orang di atas yang ditangkap yang kemudian menggerakkan hal ini. Jadi KPK harus menggunakan Hambalang dan juga Wisma Atlet sebenarnya sambil kemudian kasus korupsi daging impor untuk menjadi batu uji. Kalau ini sudah teruji, KPK bisa memberikan efek jera kepada yang lain. Kami selaku aktivis anti korupsi melihat masalah yang ada tentu saja harus optimis. Nah, optimis itu juga harus didukung dengan data-data yang cukup dan kemudian kemauan dari semua pihak. Masalahnya di Indonesia kan bukan sekedar kemudian undang-undangnya yang kurang, tapi political will yang kurang. Kita selalu bilang KPK ayo berantas korupsi, tapi kita selalu lupa bahwa parpol sebenarnya merupakan biang korupsinya itu. Nah, oleh karena itu parpol juga mau tidak mau harus kita desak untuk memperbaiki diri dari mulai kampanyenya yang bersih dan yang lain-lain. Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP menggarisbawahi adanya keserakahan dalam praktik korupsi, di samping faktor kesempatan, kekuasaan, dan niat. Adanya kecenderungan menganggap kemewahan sebagai kebutuhan, mendorong pejabat-pejabat untuk korupsi. Sebenarnya ada 3 hal ya kenapa orang itu korupsi, dari sisi apa tadi, yang kesempatan, kemudian dia punya kekuasaan nggak untuk itu, yang ketiga niat dari dalam gitu. Jadi kesempatan, dia punya power nggak meskipun dia punya kesempatan itu, yang ketiga di ini dan niat nggak di apa. Kalau dia punya niat nggak punya kesempatan, dia nggak bisa. Dia punya niat, punya kesempatan, tapi tidak punya kekuasaan, juga nggak bisa.